Itu. Yang kita bahas ini bukan tujuan dia datang itu apa. Nah, itu ini bukan, kan bukan itu pembahasan kalau kita. Anda berbicara Sabar dulu, Bang. dengan Sabar dulu, Bang. konteks, Sabar dulu, Bang. sabar. Tahan Kalau dulu, Anda tahan dulu. berbicara terkait dengan konteks Hercules berarti sudah lari dari tema. Gini, tema kita tentang Ya, Tuhan. saya mengatakan berbicara Tema kita kan habis. tentang Ini Tuhan kan nih. saya untuk menjelaskan. Ini ada Anda temanya betul-betul Yesus manusia atau Tuhan. Kan itu tema kita, bukan tujuannya yang Lalu kita bahas. kenapa mesti Anda lari kepada Hercules? Pembuktian ternyata Yesus itu Kenapa Anda mesti lari ke Hercules itu dia memang Saya tanya betul-betul Anda anak dewa. Pembuktian ini bahwasanya Hercules itu memang betul-betul anak dewa. Ketika bayi dia mampu membunuh seekor ular. Kalau memang Yesus diyakini sebagai anak Tuhan, buktinya apa ketika dia masih bayi? Apa buktinya? Di mana kekuatannya? Apa buktinya? Apa kuasa Yesus di waktu bayi? Kalau berbicara terkait dengan kekuatannya, Anda mau cari bahwa Yesus harus membunuh. Nggak mesti membunuh. Bisa salah. saja dia ketika dia lahir langsung berbicara, atau ketika dia lahir langsung berlari, atau ketika dia lahir langsung apa gitu. Ada mukjizatnya luar biasa gitu. Semua harus Ada nggak? melalui proses kemanusiaannya. Berarti harus dia melalui proses kemanusiaannya, bertumbuh dari bayi, balita, anak-anak, ABG, dewasa, dan seterusnya. Oke, Bukan berarti langsung Tuhanmu lahir berbicara. Kalau Anda berbicara lahir langsung berbicara, itu orang gila namanya. Berarti Tuhanmu di waktu bayi nggak punya keajaiban, butuh proses. Gini Bang, yang lahir itu mana? Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Yang Anda pakai ini dalilnya dari mana? Narasi dari mana? Kan tadi Lukas 2 nomor 11 tadi dikatakan. Sabar Bang Alos ya. Abang tadi kan melarikan ke dalil Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Nah, berdasarkan data itu yang lahir ini Tuhan atau manusia? Coba. Ya itu saja sudah membuktikan dia Tuhan. Oke, Tuhan yang lahir. Nah, kalau Tuhan yang lahir, ketika dia lahir dia Tuhan enggak? Yohanes 1 ayat 1. Ya demikian, firman itu adalah Allah sendiri. Tiga rasa tadi yang pada saat Yesus mengusir setan, itu semua perkataan Yesus. Dan pada saat seorang murid bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami, artinya tunjukkan Allah itu kepada kami. Yesus mengecam dia. Yesus mengecam dia dan berkata, gini aja, baiknya Bang Alos mengatakan nggak ada Bang Sarul, nggak ada buktinya Yesus berkuasa di waktu bayi, udah selesai. Nah sekarang bukti kuasanya apa? Anda boleh giring. Ketika dia bayi, apa kuasanya Bang? Coba. Ketika dia bayi, apa kuasanya? Coba. Apa? Kalau Hercules terbukti dia mampu membunuh seekor ular. Kalau Yesus apa buktinya? Maksudnya yang Anda berbicara ini. Apa buktinya? Di mana kuasa Yesus di waktu bayi? Ya dari sananya dia ketika dia bayi dia Tuhan bukan? Tuhan dan juru selamat itu. Ketika Yesus masih bayi, Bang, ketika Yesus masih bayi, apakah dia Tuhan atau belum jadi Tuhan? Nah, itu ada logika di mana? Itu enggak masuk akal sehat. Itu nggak masuk akal sehat. Sudah silakan Ustaz berbicara. Aduh, kamu yang mabuk. Kamu memberi narasi aja udah keliru. Sudah di luar konteks. Pak Alos. Anda mau samakan Hercules dengan Allah, dengan Tuhan lagi gimana? Pak Alos, sabar. Anda jangan menggiring. Kalau saya sulit digiring, Bang. Aduh, kalau udah nyerocos orang ini ndak pernah dengar orang ngomong. Oke. Saya izin nengahin. Saya dari tadi menyimak. Saya coba masuk. Nanti saya kembali ke narasumber. Tunjukkan dalil. Enggak pernah kalian mau ini. Ini suara saya ada nggak sih? Bang Alos, dengar suara saya Bang Alos? Ya ada Bang, ada. Memang Bang Alos ini apa? Ya remnya belum kadang. Oke. Terdengar suara saya ya. Jadi kita gantian bicaranya. Gantian kita bicaranya. Baik. Ini sesuai dengan tema. Saya coba ikutin dulu. Saya dan Bang Alos dan semuanya yang ada di atas ini maupun yang di bawah adalah manusia. Kan begitu? Kita ini manusia. Manusia itu kalau dilihat ya manusia punya tangan, punya kaki, punya kepala. Nah, kalau dalil yang ada di Bible Anda percayai bahwa Yesus itu Tuhan, betul?
Hanya karena dalil kitab Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan juga, betul? Ini kita runutkan saja. Sesuai dengan Bible, apakah betul Anda sekali meyakini? itu. Ya, Betul kan sekali, ada. Bang. Nah, saya ikutin begini. Pada waktu Yesus ini ke dunia, dia kan memang dilihat nyata dia manusia, betul? Betul ya Bang Alos ya? Oke. Nah, di dalam Bible juga dikatakan Yesus dipanggil Tuhan oleh manusia. Padahal manusia ini juga manusia memanggil Yesus manusia itu dengan panggilan Tuhan. Menurut Anda tepat atau tidak tepat itu? Tepat. Tepat. Jadi di Bible itu menggambarkan bahwa contoh nih, Yohanes pasal 4 nomor 11. Perempuan Samaria berbicara dengan Yesus yang manusia, tapi dipanggilnya Tuhan, betul? Yohanes 4 nomor 11. Perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan, apakah engkau punya timba? Gitu ya. Jadi manusia Yesus ini ditanya tentang timba atau ember, tapi dia panggilnya Tuhan. Apakah seperti itu, Bang Alos? Keyakinan Anda seperti orang Samaria? Orang Samaria melihat Yesus manusia, tapi dia panggil Tuhan. Tapi subjek pembicaraannya yang ditanya ember. Betul, Bang? Silakan, coba tanggapin. Oke. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kita bicara yang di dalil aja, singkat, Bang Alos. Kita berbicara yang di dalil aja, yang di dalam nas. Karena Anda kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena di dalil Bible itu ada tulisannya. Coba dibaca dulu Yohanes 4 nomor 11. Perempuan Samaria itu orang Samaria nih. Anda melihat baca, Yesus manusia yang berbicara dengan dia. Ya, Bang, saya baca. tolong Anda baca, Bang, supaya bisa poinnya dapat, Bang. Baik, saya bacakan. Perempuan Samaria itu berkata kepadanya, Tuhan, apakah engkau punya timba? Timba di situ ember. Nah, apakah panggilan Tuhan kepada Yesus yang dia lihat manusia ini sudah benar menurut Anda? Dan jelaskan dalil itu, silakan. Tepat dan sangat tepat. Karena pada saat itu Yesus juga mengatakan, tidak pernah ku menjumpai iman. Jadi dia punya iman bertumbuh berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Jadi dia mengatakan itu, Yesus pun mengiyakan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa Yesus disebut Raja? Karena pada zaman perjanjian lama itu Raja dijadikan Allah, Bang Alos, Raja dijadikan Tuhan. Boleh kita luruskan lagi, Bang Alos, izin. Rakyatnya harus menyembah Raja. Bang Alos. Bahkan, Anda berbicara enggak substansi. Kita bicara tentang Yohanes 4 nomor 11. Saya penjelasan dulu, Bang. Nah, makanya ya dijelaskan kenapa Tuhan ditanya apakah engkau punya timba di situ, mana, Bang? Ini kan berbicara bahwa gelar Yesus itu banyak. Bukan hanya Tuhan, gelar, juga disebut Raja segala raja. Bang, ini, saudara Alos, maksudnya Alos. Ininya Yesus disebut saudara Alos. Yesus disebut guru dan Tuhan dia tidak menolak. Aduh, sabar dulu lah. Enggak, apa yang Anda jelaskan terkait dengan substansi yang ada di Bible. Perempuan Samaria itu melihat Yesus yang manusia, dia panggil Tuhan. Nah, saya coba mengajak berpikir dulu ya, kita keluar dari Bible. Sesuai dengan pendapatnya perempuan Samaria. Kalau Yesus ini masuk ke toilet, ke WC, kata perempuan Samaria itu, Tuhan masuk ke WC. Benar nggak menurut Abang? Oh, kalau Anda memberi narasi itu salah jauh konteks sama sekali, itu bukan firman Tuhan. Berarti sesuai dengan
berbicara. Ada tempat Oke, ya lain udah lah. nggak WC lah, nggak masuk WC. Oke. Kan logikanya begitu. Berarti konteks tema yang ada dalam rumah Anda sendiri. Makanya dengarkan baik-baik, Bang. Nah, Anda yang tidak Samaria substansi, itu, Bang. ya dengarkan. Anda yang tidak Perempuan- sesuai dengan konteks Oke. firman Tuhan. Baik, saya ulangi lagi, Bang. Saya revisi, Nah, Bang. ini. Nggak masuk WC. Nggak masuk WC Yang ya. sampaikan di situ tidak ada perumpamaan. Anda harus sampaikan sesuai dengan apa konteks yang tadi Anda baca. Bukan Oke, Anda lari ke baik. WC, lalu dijadikan Baik. contoh itu WC dan sebagainya. Itu Anda mau ngomong gimana sendiri sih? atau mau berdiskusi nih? Ya saya mau diskusi tapi memberi contoh narasi itu yang masuk akal. Makanya saya mengajak berpikir, Bang. Bukan Narasi masuk aja ke dalam konteks. kemana-mana. Ini mau Anda bicara tidak bisa gantian, mengajak saya untuk berpikir dan menggiring. Anda menggiring saya untuk harus ikut kemauan Anda di luar Oke, konteks saya firman mengajak. Tuhan yang saya Baik. imani. Baik, sabar. Gantian dulu kita bicara. Teman-teman yang ada di bawah, dalil Yohanes 4, nomor Itu 11. narasi atau contoh Waduh, itu yang tepat. kenapa nggak mau bergantian bicaranya? Saya sudah sangat lemah lembut loh berbicara dengan Anda. Kalau Anda tidak bersedia karena malu, Anda turun. Karena diskusi di sini kita pengen tahu nih, abang ini Turun. menyimak atau Ya, tidak turun, apa yang kita karena- bicarakan. karena memang Yaudah, turun. tidak Baik, akan baik, mendapat turun. titik Udah. temu. Sudah. Anda menolak apa yang tertulis di Bible. Sebenarnya mudah. Ya, halo. Sebenarnya mudah. Kalau perempuan Samaria itu yang terdapat di Bible, kisahnya melihat Yesus manusia, dia panggil Tuhan. Kalau Anda sepakat setuju, ya sudah. Maka Tuhan yang butuh ember ya cuman Yesus. Nah, dalam konteks berimajinasi, karena kita membaca satu kisah. Perempuan Samaria itu melihat Yesus manusia, tapi dipanggilnya Tuhan. Benar atau tidak? Keyakinan perempuan Samaria adalah menuhankan manusia atau menganggap manusia ini Tuhan karena dia panggil Tuhan. Apakah seperti itu yang diajarkan di Bible? Kalau menolak dengan akal sehat Anda berpikir, saudara-saudara Kristen, maka kalian jawab, oh itu salah Kang Dito. Tidak ada manusia yang kelihatan nyata dipanggil Tuhan. Atau memang benar, itu memang keyakinan kami seperti perempuan Samaria. Itu gampang kok. Silakan Pak, siapa ini? Pak Lolon Samuel, mau dilanjutkan? Saya hanya menengahi tadi. Ya, jadi ini saya Silakan. tadi juga dengar-dengar di bawah. Jadi kebetulan ini saya coba masuk untuk memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang saya pahami dari kitab suci kami. Jadi pemahaman saya ini ya bagi teman-teman yang sama-sama Kristen itu, kalau misalnya saya salah di dalam memberikan pemahaman tentang kitab suci kita ini, ya saya mohon dimaafkan karena itulah pemahaman yang saya pahami. Jadi dari judul diskusi ini, Yesus manusia dan Tuhan itu, saya kira menurut saya dua-duanya benar. Artinya Yesus sebagai manusia, kita bisa lihat dari data yang ada di dalam kitab suci itu, ya dari Matius dari Matius 1 ayat berapa itu? Dari Matius 1 tentang kelahiran Yesus. Bang, noise. Ya, halo. Tempat abang kondisikan dulu bang, noise. Pindah ke dalam rumah aja Bang Lolon. Halo. Masuk dalam ruangan aja, jangan di luar gitu. Ada suara kapal tadi barusan yang lewat. Ya kebetulan saya lagi di pinggiran ini, pinggir Empang. Jadi ada perahu-perahu lewat.
Jadi saya kira begini, jadi kalau dibilang itu manusia, ya benar itu manusia karena dibuktikan dari data kelahiran Yesus di dalam Matius 1:18 sampai 25 dan juga di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 tentang Yesus. Oke, Pak Lolon. Jadi menurut Anda perempuan Samaria itu menurut Anda salah atau benar panggil Yesus Tuhan yang dia lihat manusia? Artinya saya masuk di sini dulu dan mungkin nantinya itu akan menyambung ke sana lah. Apakah itu nanti kita tanggapi benar yang dikatakan perempuan Samaria atau tidak, tapi saya mau ingin menjelaskan dulu tentang tema diskusi ini. Artinya dengan ayat-ayat yang mendukung sehingga semuanya itu dua-duanya saya anggap benar. Artinya Yesus sebagai manusia, nah itu karena memang dilahirkan oleh Maria di dalam itu tadi Matius dan juga dalam Lukas. Saya kira itu jelas ya. Oke, izin ya saya tanggapin ya. Kalau dianggap kedua-duanya benar, Anda kelihatan memang tidak baca Bible. Roma pasal 14 nomor 9, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di situ setelah penyalipan dia bangkit, baru dikatakan supaya ia menjadi Tuhan. Otomatis yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu salah. Karena dia baru jadi Tuhan setelah kebangkitan. Artinya itu kan diskusi Bapak tadi dengan itu teman satu, tapi saya kan ini baru dalam artian ingin memahami, memberikan pemahaman tentang judul diskusi ini. Jadi itu tadi sudah clear ya bahwa Yesus itu manusia ya. Artinya sudah terjawab dalam ayat yang ada di dalam Matius dan juga di dalam Lukas. Kemudian Yesus dikatakan Tuhan itu dalam artian ini kan Tuhan. Suaranya Bang hilang Bang. Baik di bumi dan maupun juga di surga. Dan dilanjutkan dengan Yohanes 5 ayat 21. Di mana di dalam Yohanes 5 ayat 21 di situ dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Jadi kemahakuasaan Sang Bapa ini ditransfer ke dalam Yesus sehingga Yesus juga mampu berbuat sesuai apa yang dilakukan oleh Sang Bapa itu. Sehingga kemampuan itulah kami sebagai orang Kristen menyatakan Yesus juga itu adalah Tuhan. Karena kemampuan yang ada di dalam dirinya yang ditransfer oleh Bapa ke dalam Yesus itu sendiri. Saya kira itu jawabannya singkat, Pak. Oke, jadi Anda meyakini apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36, orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Bapa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Betul? Artinya begini, jadi kemahakuasaan Tuhan atau keinginan Tuhan dalam bentuk Roh Kudus ini kan kepada siapa saja yang Tuhan inginkan memberikan itu, maka orang itu akan mampu. Pak Lolon, jangan mengajak kami berhayal. Coba pakai dalil, Pak. Jangan mengajarkan ajaran gereja di sini, Pak. Kita semuanya bukan orang bodoh, Pak. Iya, jadi itulah maksud saya kuncinya di situ di ayat ini yang 21 tadi dan 22 bahkan 23 di situ. Coba dibaca dan dipahami kira-kira gimana pemahamannya itu. Ya, istilah ditransfer ini menurut Anda apa? Ya, jadi maksudnya ketuhanan Yesus di sini karena kemampuan yang ditransferkan Bapa ke dalam diri Yesus. Itu imajinasi Anda. Gini, sesuai dengan nas, perempuan Samaria itu memanggil Yesus Tuhan. Padahal dengan keadaan dia manusia. Menurut Anda salah atau betul? Kalau menurut saya artinya begini, ketuhanan Tuhan dengan manusia ini tolong dipahami yang berbeda. Mana sih ketuhanan Tuhan dengan kita manusia? Ketuhanan Tuhan dengan kita manusia. Coba apa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu, Pak.
Ya begini, kalau manusia itu kan secara fisik punya tubuh dan punya organ-organ tubuh. Oke, lalu yang dilihat, lalu Pak Lolon, lalu yang dilihat oleh perempuan Samaria ini sama nggak dengan kita, punya tangan, punya tubuh, punya kaki? Sama. Sama, kan sama dia manusia. Lalu perempuan Samaria ini memanggil dia Tuhan, salah atau betul? Ya memang ini Tuhan, karena apa? Itu saya bilang tadi, Tuhan ini kan Dia Tuhan. Kok karena dia Tuhan? ya maksudnya ini juga tolong dipahami juga, ini artinya apakah Tuhan itu sama dengan tubuh kita? Tidak kan? Tuhan itu adalah kemahakuasaan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya begini saja, saya kasih tahu sama Kang siapa ya? Kang Alif ya. Dia Kang Alif. Kang Tata. Oke, sorry. Kang Tata, secara fisik Kang Tata ini kan manusia, tetapi kemampuan yang ada di dalam Bang Tata itu, apakah itu dalam dalam bentuk wujud juga? Tidak kan? Itu kan maksudnya sesuatu yang maksudnya tidak memiliki wujud. Dalam arti kemampuan seseorang itu tidak memiliki wujud, tapi bisa dilihat dan bisa bisa dirasa. Jadi harus dipisahkan itu, Pak. Jadi kalau dibilang manusia terus dibilang Tuhan, berarti manusia kok Tuhan. Nah, ini salah pemahaman menurut saya, karena kemampuan kita dengan tubuh kita sebagai wujud itu tidak bisa disamakan, Pak. Tidak satu. Sebentar, teman-teman yang ada di bawah, paham nggak apa yang dikatakan Pak Lolon ini? Tolong jujur teman-teman, silakan di tapping, paham atau tidak? Apa yang beliau bicarakan? Nggak ada yang paham Pak Lolon. Misalnya begini, Pak, ya, artinya kita semua inilah, ya. Ya, jadi maksud saya begini, jadi Tuhan ini adalah maksudnya kekuasaan, kemampuan yang dimiliki oleh wujud itu sendiri. Wujud itu manusia. Seperti Kang Tata Pak, suaranya putus-putus juga dia. Kemahakuasaan. Jadi kemahakuasaan manusia, kalau manusia itu yang memiliki kuasa itu Tuhan gitu maksudnya, Pak. Ya, artinya kan manusia yang punya kemampuan itu kan terbatas, Pak. Artinya kita punya kemampuan dalam arti dengan ilmu pengetahuan yang kita dapat, saya mau bikin sesuatu itu, tapi tidak bisa dengan hanya berkata-kata, tetapi harus kita lakukan dengan menggunakan akal pikiran bagaimana supaya jadi ini rumah. Itu namanya ngakal-ngakali, Pak. Itu namanya ngakal-ngakali, Pak. Gini aja, kita buat standing statement, Pak. Kita buat kesepakatan bersama dulu, Pak Lolon izin. Kita buat kesepakatan dulu, Pak. Manusia bisa nggak, Pak, disebut Tuhan? Iya, kenapa tidak bisa? Jadi kalau misalnya Pak Lolon disebut Tuhan sama anaknya boleh? Ya, kalau misalnya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Allah itu memberikan kemampuan kepada saya, yaitu kemampuan yang dimiliki, diberikan kepada saya untuk melakukan apa yang ingin dibuat, ya bisa. Karena kemampuan itu ada sama saya. Oh bisa, baik. Di kekristenan bisa ya, manusia jadi Tuhan ya. Betul, Pak? Di kekristenan itu manusia bisa ya jadi Tuhan ya. Jadi ketuhanan ini kan kita sudah tahu tadi bahwa Tuhan itu adalah gelar di mana kemampuan dari wujud dari itu untuk melakukan sesuatu. Coba mungkin bisa dikonfirmasi saja. Berarti manusia menurut kekristenan bisa menjadi Tuhan. Bisa, dalam arti tidak semua manusia bisa. Tetapi karena kalau sudah bisa, jangan tetapi, Pak. Kalau sudah bisa, maka kita sepakati dulu. Kita tanya sama Kristen yang lain. Grisman, selamat siang. Grisman. Selamat siang, Grisman. Ya, menurut Grisman sebagai orang Kristen, manusia bisa nggak jadi Tuhan?
Iya, kalau manusia itu dari mana dulu? Enggak, dijawab saja. Secara universal, pemahaman kita sebagai manusia, manusia bisa nggak menjadi Tuhan? Bisa. Oh bisa, baik, baik. Jadi Tuhan itu manusia. Iya, manusia yang mana dulu? Kita harus ikuti. Ya namanya manusia, kita manusia mana dulu? Emang ada manusia Iya, jadi-jadian? kalau Allah menyatakan diri sebagai manusia, masa nggak bisa? Saya lagi nggak berbicara alam menjadi manusia. Saya berbicara tentang manusia itu bisa nggak jadi Tuhan. Iya, kalau Allah menjadikan dirinya manusia, bisa. Saya nggak berbicara tentang Allah, Pak. Saya bicara Iya, tentang kalau manusia dijadikan kita manusia, ini. bisa nggak? Ntar dulu. Saya hanya ingin membandingkan pendapat Anda dengan Pak Lolon. Kalau sama ya nggak apa-apa. Berarti kekristenan Udah memang. jangan bandingkan. Makanya saya tanya. Ya Allah sabar kan dulu, sudah sabar jadi dulu. manusia. Ya itu secara pengetahuan di Bible dikatakan di Fili 2 nomor 8, Theos itu Elohim itu, yang Tuhan itu mengosongkan dirinya menjadi manusia. Betul? Ya. Jadi Tuhan itu sudah kosong dalam bentuk manusia, betul? Kosong bagaimana? Mengosongkan dirinya ini definisinya dia masih ada keilahian atau tidak? Dari maha kuasanya. Ah. Coba dibaca ya, ini agak salah Ya. paham kamu. Ya silakan kamu baca, kamu baca. Mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah kan? Iya, baca aja. Nah, ini kan dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai nilai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya. Iya, itu adalah kenosis. Ah, Iya, mengosongkan, definisi mengosongkan itu apa, Bang? Masih kita ada jelaskan isi? aja. Menurut kamu Loh, apa? kita berdiskusi. Kalau menurut kita, pemahaman mengosongkan diri itu Iya, udah nggak ada apa-apa, udah kosong. Menyatakan diri sebagai manusia. Ya, Mengosongkan diri. jelas. Mengosongkan diri itu sudah keilahiannya nggak ada sama sekali, Pak. Siapa bilang nggak ada kelahiran datang dari mana? Definisi kosong apa berarti? Iya, berikan definisi menurut kamu, sehingga kamu mengatakan. Saya sudah mengatakan definisi kosong itu nggak ada isi. Iya, berikan Definisi kosong itu hampa. Lalu penjelasan definisi kosong menurut kamu apa? Ekonomi kamu tidak bisa memahami dalam bahasa yang tidak kamu pahami. Bahasa apa? Kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Iya, kita sekarang merujuk saya kepada kasih KBBI. pertanyaan. Dan sekarang saya kasih pertanyaan, alammu bisa nggak jadi manusia? Itu menjadikan dia Jawab terbatas. saja, alammu bisa nggak jadi manusia? Tidak bisa dalam keyakinan kami Oh, karena berarti Allah alammu itu tidak maha kuasa. ya, saya masih membicarakan jawaban Udah, janganlah saya. jawab aja pertanyaan saja. Saya jawab sudah tidak bisa Iya, karena berarti ada Tuhanmu, sifat alammu mustahil. berkuasa atau tidak? Karena ada sifat mustahil. Kalau Nah, Tuhan jawab itu saja maha dulu, alammu kuasa, berkuasa atau tidak? saya kan lagi menjawab. Kenapa Anda nyerocos? Iya, coba berikan jawaban sama saya. Saya Allah lagi itu menjawab. berkuasa atau Oke, tidak? baik. Saya mute, saya jawab. Nanti kamu buka kalau saya sudah jawab. Kalau kau buka paksa, aku turunkan kau. Jadi kalau pemahaman manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia, maka dia menanggalkan maha kuasanya, menjadi nista sama seperti makhluknya. Tetapi di dalam Islam kita mengakui bahwa ada kalamullah, Allah yang mengatakan sendiri, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Kalau makhluknya ini terbatas, Allah itu mah tidak terbatas. Jadi kalau Allah menjadi ciptaan, maka gelar penciptanya udah hilang. Ini pemahaman orang yang berakal, baru beriman. Bukan iman dulu baru ngakal-ngakali. Kalau Tuhan dikatakan bisa menjadi apapun, bisa nggak Tuhan jadi tai, Pak? Itu menistakan dirinya. Coba berpikir pintar, di sini kita bukan orang bodoh semua. Jadi nggak bisa kau kata-katai Tuhan bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Kau mewakili Tuhan mau menjadi manusia, atau kau mewakili Tuhan mau jadi tai? Menista namanya. Melogikakan Tuhan itu dari ciptaannya yang terlihat oleh kita. Itu pemahaman Islam. Jangan kau paksa. Allahmu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Bisa nggak menjadi apapun? Itu pertanyaan konyol. Balik kau sekolah deh. Ya, jangan pertanyaan receh semacam itu. Justru kalau kita membedah dalam Biblemu, Yesus ini manusia atau Tuhan?
Kalau kau mengatakan Nah, manusia begini, bisa menjadi kalau manusia, memutar-mutar saya belum pertanyaan selesai, tadi. saya belum selesai. Simak baik-baik, sesuai dengan tema, Yesus itu manusia atau Tuhan. Dari landasan dasar berpikir untuk kesepakatan kita tadi, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Menurut pemahamanmu bisa. Manusia mana yang menjadi Tuhan? Selain Firaun dan yang kamu tuduh Yesus. Silakan. Udah, saya bisa jawab ya. Ya, katanya kan manusia mana yang jadi Tuhan? Ya, manusia yang Allah yang menyatakan dari manusia yang Yesus adalah. Saya jawab dulu temanya ini. Yesus manusia atau Tuhan? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan konyol yang tidak karu-karuan, yang tidak mengerti ya kalian itu. Ya, ya kami dalam kekristenan mau paksakan mau bagaimana kalau tidak jelas kalian tidak terima karena hati kalian itu sudah keras hati. Sudah jelas kami katakan bahwa dia adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Kenapa kalian bantah begitu kok begini? Nah, itu kan urusan kami. Mau mengatakan dia sepenuhnya manusia, itu urusan kamu mau kalian terima atau tidak itu. Iya kan? Tapi Gimana gini dia Bang, adalah sepenuhnya manusia Saya atau bantah. sebentar? Saya bantah. Kalau cuman framing, saya akan ajarkan kepada Anda dan teman-teman semuanya. Melihat dari kisah yang tertulis di Yohanes 4, saya nggak mau pindah dari situ. Karena disinilah letak fondasi keyakinan yang diikuti oleh orang-orang saudara-saudara Kristen. Perempuan Samaria itu memanggil Yesus yang kelihatan memang manusia, dipanggilnya Tuhan. Kalau itu dibenarkan, saya mengajak berpikir, contoh, kalaulah yang manusia Yesus dilihat oleh perempuan Samaria ini, dia masuk ke jamban karena mau buang air besar, maka perempuan Samaria itu akan tetap memanggil dia, Tuhan, apakah kau di jamban butuh air? Jadi Tuhan yang ke jamban. Kalau Tuhan ke jamban pasti mau buang kotoran. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan, katanya Tuhan, sudah pasti yang keluar dari Tuhan yang di jamban mengeluarkan sesuatu atau kotoran. Apakah kotoran itu Tuhan? Di mana sisi kecerdasan kita untuk mengajak teman-teman yang meyakini manusia itu dipanggil Tuhan dan itu dibenarkan? Kalau manusia ini bisa jadi Tuhan, kapan prosesnya? Ada timeline dari kisah para rasul yang dikhotbahkan oleh Petrus kepada angkatan jahat. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi timelinenya waktu disalib menjadi Tuhan. Itu khotbah Petrus. Ini Bible kalian. Roma 14 nomor 9. Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia jadi Tuhan. Paulus mengatakan dia disalib, mati dulu, bangkit baru jadi Tuhan. Apakah manusia mati dulu baru menjadi Tuhan? Atau sejak dilahirkan oleh perempuan manusia, iya ini sudah Tuhan? Silakan dibantah. Pakai sisi akademis lah. Tunggu, saya masuk sedikit dulu Bang, karena kita edukasi di bawah ini, Bang Kros muter, Bang Grace muter kiri kanan. Jadi begini Bang ya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Tuhan menurut KBBI itu adalah kekal. Nah, kalau katakan kekal dalam definisi KBBI dalam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, kekal itu tidak bergeser, tidak berubah. Ya, Esa itu tidak menyerupai apapun. Dia satu, tunggal, tidak ada yang bisa serupa dengan dia. Kekal itu tidak berubah, bergeser. Kalau ada Tuhan, apalagi Allah bergeser jadi manusia, berarti dia tidak kekal. Kalau Anda katakan Tuhan tidak bisa jadi manusia karena dia tidak punya maha kuasa, salah. Allah kami Bang kekal, tidak bergeser, tidak berubah. Dia akan menghilangkan kekekalannya, menghilangkan kekuasaannya kalau dia bergeser jadi manusia. Makanya dalam kitab Yahudi ada bilangan 23:19, Hosea 11:9. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Tidak bisa bergeser. Kalau dia bergeser sebagai maha besar, bergeser kepada manusia berarti hilang kekekalannya. Dari bahasa Indonesia saja Anda tidak ngerti. Kenapa? Karena Anda terkungkung doktrin. Mindset Anda, pola pikir Anda, kerangka berpikir Anda, semuanya diatur karena doktrin, tulisan Bapak-Bapak gereja. Itu aja poinnya. Lanjut Kang gitu. ya aku tambahkan sedikit ya. Jadi teman-teman noten ini sebenarnya mereka mengatakan Tuhan jadi manusia itu nggak ada data. Dalam Bible nggak ada dikatakan Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Kalau ada, kalau memang Graceman bisa membuktikan, dua singa dua singa sak kandang-kandangi dikasih itu. Coba buktikan datanya Tuhan jadi manusia dalam Biblemu. Di mana tertulis?
Itu aja dulu. Iya, selamat siang menjelang sore ini. Selamat siang. Iya. Ya, siang, tahan dulu Bang, gantian sama Kristen yang Iya, sudah di iya, atas iya. Bang. Monggo, monggo, Yuk. monggo. Silakan. Silakan Chris. Iya, ini memutar-mutar ya, tetapi memframing ya apa yang saya bicarakan tadi ketika saya katakan manusia bisa jadi Tuhan. Memang itu untuk secara sistematisnya itu memang tidak bisa, tetapi hanya Tuhan bisa nggak jadi manusia. Nah, di mana tertulis datanya dalam kitabmu? Bahwa saya Tuhan jadi manusia, di mana tertulis? Yang mana kau bicarakan itu? Tuhan menjadi manusia, di mana tertulis dalam data kitabmu? Tuhan menjadi, coba kau baca Yohanes 1 ayat 14. Ah, baca. Ya baca. Yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Ya siapakah firman itu? Firman itu telah menjadi daging kan? Oke, yang Siapakah menjadi daging daging firman itu? Tuhan atau Tuhan? Ya, firman itu siapa? Firman itu adalah ucapan Tuhan. Dasarnya mana? Coba kasih dalam Yohanes 1 itu. Dasarnya Kejadian 1, berfirmanlah Tuhan, jadilah Nah, terang. kita kutip dalam satu perikop Yohanes pasal pertama. Itu siapa itu firman? Iya, kita pahami dulu apa arti firman. Iya, kau jelaskan. Firman itu sarana Tuhan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jangan kau lari kemana-mana. Dalam Yohanes pertama di situ ada penjelasan kata firman. Siapakah firman di situ? Yang jadi manusia firman Tuhan atau Tuhan, itu aja dulu. Gak usah kemana-mana. Siapakah firman itu? Jawab dulu. Enggak. Berdasarkan Yohanes 1:14, yang menjadi manusia ini, yang menjadi daging ini firman Tuhan atau Tuhan? Ayo. Siapakah firman itu dulu? Nanti kita Jawab dulu. Tadi kau katakan Tuhan jadi manusia, ternyata Di nggak situ ada sudah kan? jelas bahwa firman Nggak ada itu datanya. adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman Ah, itu yang mana Allah. yang Tuhan? Lalu saya tanya kamu, Yang mana siapa yang firman Tuhan? itu Yang dulu? Allah atau yang firman yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Saya tanya kamu, siapakah firman dulu? Siapa yang berfirman? Yang berfirman Siapa Tuhan yang atau bukan berfirman? Tuhan? Siapa yang di Yohanes pasalnya kamu katakan siapa yang berfirman di mana datanya? Iya, Di itu Yohanes bukan itu. perkataan Yohanes Tuhan. pertama Itu siapa yang halusinasinya berfirman? Di mana Yohanes datanya? itu. Yang perkataan Tuhan Kejadian 1. Kalau Yohanes 1 Kejadian itu satu halusinasi, siapa yang hinu berfirman di platonis. situ? Ayo. Gini, saudaraku Gresmin. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pertanyaanku siapa Iya, yang saya berfirman? tanya kamu. Coba. Yang kamu katakan siapa yang berfirman datanya dari mana? Loh, Kejadian 1. Kalau mana? Yesaya. Kejadian mana? Yesaya juga Kejadian demikian. mana? Dengan Kejadian maka mana? Tuhan berfirman maka semuanya jadi, dan Iya, Tuhan memberikan mana? perintah Kejadian maka semuanya pasal jadi. berapa? Pasal 1 ayat berapa? Jelas Yohanes dong. Kejadian 1 nomor 3 juga bisa. Berfirmanlah Tuhan. Baca, ayo apa di situ? Nah itu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, terang itu jadi. Iya, berfirman dengan kata firman sama atau tidak? Firman itu buah daripada berfirman. Firman itu kata benda. Firman itu kata benda. Berfirman itu kata kerja. Cacat itu cacat logika Anda di sini. Loh, Saya tanya Anda, firman dengan berfirman sama atau tidak? firman itu buah daripada berfirman. Saya tanya sama atau tidak? Itu Beda. yang pertanyaan. Jawab sama atau Beda, tidak? beda, beda. Nah, kenapa kamu katakan bahwa kamu kutip Kejadian? Kenapa saya katakan siapa firman? Kenapa Yang kutanya keluar yang berfirman sama siapa? berfirman? Yang kutanya yang berfirman siapa? Anda jangan cek pertanyaan saya, siapa firman itu? Iya, yang dulu? kutanya Jangan yang berfirman, bukan pertanyaan. firman. Itu kan pertanyaan Aku tidak awal. tanya Siapa firman. Yang itu? aku tanyakan yang berfirman siapa? Kan kamu katakan Iblis atau di mana? Tuhan? Di mana kan Tuhan menjadi manusia? Kan saya jawab Yohanes Yang 1:14. Iya. Nah, ketika saya jawab Di dalam siapa Yohanes firman 1 itu? nomor 14, yang menjadi manusia itu firman Tuhan atau Tuhan? Loh, di mana kata di situ firman Tuhan Yohanes 1:14? Firman itu telah menjadi manusia. Jangan kau tambahkan firman Makanya aku Tuhan. tanya, firman itu milik Loh, siapa? di situ Milik kan Tuhan atau 14, bukan? Firman itu telah menjadi manusia. Tidak ada firman Tuhan Firman itu dikatakan milik di situ. Tuhan atau milik iblis? Lah saya tanya di sini mana firman Tuhan di situ kau katakan? Loh, firman itu telah jadi manusia. Loh, firman Tuhan atau kata hanya sebatas kata firman? Firman. Jangan ditambahkan dong. Makanya itu Firman. adalah kekeliruan untuk memahami. Oke. Jangan ditambahkan Iya, firman. dari yang tidak ada. Iya, firman itu telah jadi manusia. Iya, firman itu siapa itu firman? Siapa yang berfirman? Nah, kok siapa yang berbincang? Siapa yang berfirman? Itu firman? Yang berfirman siapa? Yang berfirman coba. Loh, itu lebih ke Nah, aneh. nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Kristen ini tidak tahu membedakan mana Tuhan, mana firman Tuhan. Beda. Kenapa kamu katakan berfirman? Nah, kan ngaca kamu di sini.
Gak jujur kamu. Lu kok nggak jujur? Jangan kau bicarakan berfirman. Yang kita bicarakan adalah firman. Yang kutanya yang berfirman itu telah siapa? menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan siapa firman itu? Yang kutanya yang berfirman siapa? Loh, Itu bukan pertanyaanku. Itu kan kita bahas bahwa Tuhan telah menjadi manusia. Di mana Nah, Tuhan datanya? itu adalah firman. Di Ya mana kan, data siapa Tuhan jadi firman? manusia? Jangan Ternyata kau nggak ada kan? Kata berfirman. Nggak Nah, ada itu Tuhan nggak jadi nyampe manusia. ke Yang situ. ada Nggak nyampe firman menjadi otakmu manusia. di sini, ya. Yang lain siapa yang berdiskusi ini lain ini. Ternyata nggak ada. Jadi batal lah dua singa sama kandang-kandangnya batal ya. Batal. Jangan kau Firman samakan menjadi kau bilang manusia tadi itu hakikat. berfirman dengan firman itu kamu katakan beda. Kenapa kau lari ke situ? Yang kita bahas adalah firman, bukan kata berfirman. Nah ini kan ngaco juga ini. Jadi yang berfirman siapa? Dalam kitabmu nggak ada yang berfirman. Saya nggak tanya di situ kan ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Yang kutanya Nggak ada yang kata di situ berfirman. Berfirman. Kenapa Tuhanmu kamu berfirman nggak? patokan Berfirmanlah kata berfirman? Allah. Jadilah Nah, saya terang, tanya terang itu jadi. Ini Ayo kan siapa yang saya berfirman? kutip Ini adalah firman itu telah menjadi Nah, manusia. nggak berani jawab Di kau, mana? nggak berani jawab kau. Lu kok nggak- Berfirmanlah nggak Allah, nyambung jadilah terang. kamu. Siapa yang berfirman? Saya Ayo, nggak- siapa yang berfirman? Kamu itu gak nyambung. Kan sudah yang nggak kasih nyambung, tahu. Yohanes 1 nggak jadilah singanya kalau kayak gitu. Bahwa firman itu telah menjadi Mungkin manusia, si karena apa bisa firman bantu itu ya? adalah Si setara Mayang. dengan Allah, setara dengan Coba Bapa. Mayang. Graceman ini nggak mampu, nggak mau jujur Nggak dia. bisa dia. Begini benar aja bilang Bapak itu benar. Cuma begini maksudnya firman Allah kalau kepenyan Muslim kan hakikat. Gini, Mayang Islam atau Kristen? Saya Kristen, tapi saya paham semua kitab tuh saya pahami. Nah, kalau Kristen itu firman Kalau semua kitab kamu pahami, ayo debat dengan saya. Pakai 2 kitab, ayo. Quran dan Bible, ayo silakan. Firman itu apa? Pakai 2 data. Kamu dulu, silakan. Saya atau siapa ini? Dua-duanya lawan saya ada masalah. Silakan kalian Oke, berdua. saya tanya di situ Yohanes 1:14 itu berfirman Oke. atau firman? Oke, udah ini ya. Kita kalau bicara firman, apa itu firman? Firman itu perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat Mana, Pak? 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, maka Tuhan ini menciptakan dengan berfirman. Contohnya Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka jadi. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala, jadilah terang. Jadi berarti Tuhan menciptakan dengan berfirman. Jadi tidak firman ada itu menciptakan, Tunggu. salah menciptakan Tenang. itu. Di Al-Quran aja ndak ada. Tenang, Bisa gantian. itu ciptakan. Gantian kita salah. pakai data. Salah. Gantian pakai data. Kalau mampu pakai data gantian kita. Nah, karena firman itu ucapan, diperdengarkan sifat itu, perkataan itu. Contohnya, Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Maka Yesus mendengar firman. Mana datanya? Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Jadi yang firman itu adalah ucapan Bapa yang Yesus dengar. Karena tugasnya utusan penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Setelah didengar disampaikan Yohanes 17:8. Jadi yang firman itu adalah diberikan kepada Musa Taurat, diberikan kepada Yesus Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Itulah firman Tuhan. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa penyampai firman. Yohanes 3:34. Nah sekarang kamu membantah itu pakai data apa? Silakan. Kalian berdua gantian, silakan. Macet Ustaz, macet. Kamu diskusi Mayang atau siapa? Enggak, kalau saya mau diskusi, enggak usah kita Iya, mute. silakan Kita kalau mute pakai saja, ayat enggak usah biar lawan Bapak saja. itu yang ngelawan. Kalau saya ini ndak hafal ayat tapi semuanya saya bisa meluruskan yang ada itu. Iya, silakan. Itu. Ini, kamu mengatakan tadi. Ya, makanya Coba begini, saya kalau dengar. kita- Kalau Allah itu pun ada tambahan, bukannya Allah toh. Maka jadi pahami Allah yang mana? Apakah Allah Jat, Allah SWT, Allah Kok ke situ? Bahas dulu firman. Firman dulu selesaikan Mayang. Kok usah itu? Firman Iya. dulu, firman. Begini dulu. Firman, kalau ini kan kepercayaan orang Kristen. Firman menjadi manusia.
Ngapain salahnya? Dia maha kuasa, mau apa saja biar jadi tai. Kamu bilang itu tetap dia bisa. Tidak semudah itu orang yang johir batin itu, ngertilah. Nah di sana kuncinya. Sedangkan di sana kan berkata kan lakum dinakum, bilangnya waliyadin. Kok kenapa ngeledek yang lain? Nanti kalau kamu hujat kepunyaan orang, keyakinan orang lain, nanti dia balik lagi Malah menghujat, nangis. meledehi. Malah Ya. nangis dia Ustadz. Siapa yang nangis? Nggak ada istilah nangis. Ustadz aja sama saya kalau ketemu sering gitu main catur-caturan aja sama saya. Bang, kamu mendingan gak usah dialog aja, kamu bertanya aja seumur hidup ke saya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo, silakan. Nanya apa saja, silakan. Karena kamu udah level lah. Kata, ya, kamu kita ini masih diskusi tadi ya. Katakan ini Tanta ini tidak membedakan mana yang disebut. Kalau dia jadi Firman batu, yang disebut- firmannya bagaimana? Aduh, kau nggak paham Bi. Paham, saya paham, itu kan berfirman semua. Karena yang firman itu katanya makhluk. Kalau dia Iya, ada jadi batasan batu, pencipta paham, itu. Bagaimana? Kalau pencipta itu udah Firman ciptaan. itu ada yang Kami dinamakan paham. Mustahil firman nggak? logos. Nggak usah. Aduh, sok pencipta itu jadi ciptaan gimana sih? Lanjutlah pakai data. Begini. Kalau mau diskusi pakai data. Karena ada banyak arti firman, ada yang logos, ada grafe, ada remata. Nah makanya Takta tidak tahu seperti itu. Itu tidak tahu. Nah jangan kau samakan remata dengan logos, itu beda. Ya. Ya udah pakai data, silakan. Logos Iya. ini katanya ini. Nah begini loh, sudah Silakan, pakai saya mau data. bicara. Iya, ini kan bicara, ini kan Injil Yohanes kan ini pertanyaannya tadi awal, siapakah ya Tuhan itu yang jadi manusia? Saya sudah jawab Yohanes 1:14. Nah, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Menjadi pertanyaan siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat pertama itu sudah jelas bahwa pada mulanya adalah Sang Firman. Nah, Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu merujuk kepada hakikatnya adalah Allah. Apa buka Itu ayatnya? adalah kesetaraan dengan Allah Coba buka Bapa. ayatnya. Ayatnya buka coba pada mulanya. Coba. Saya sudah baca ya Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya coba baca gimana 1 Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Firman. Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, terus Berarti Yesus ini, coba menurut Yesus ini firman jadi manusia atau manusia? menurut Yesus dulu. Ini kan belum ada kata-kata Yesus di sini. Ini adalah hanya Enggak, firman. saya ingin menurut Yesus. Ini kan Menurut sebelum Yesus. inkarnasi. Ini kita Ya bicara sudah, sebelum ya inkarnasi. sudah kalau gitu saya bantah dengan ucapan Yesus. Silakan. Akan saya bantah dengan ucapan Yesus habis ini. Silakan. Udah, kita ini adalah bicara pra-inkarnasi. Ya, Iya. silakan. Ini kan bicara sebelum inkarnasi. Nah, dalam sebelum inkarnasi dia adalah firman, yaitu logos. Iya enggak? Ya, Ayat terserah, pertama pakai tadi, data pada saja. mulanya adalah Ya firman. silakan aja, nanti saya bantah pakai ucapan Yesus nanti. Silakan. Loh, jangan kau lari. Ini kan kita bicara pra-inkarnasi, belum ada kata Yesus. Ya, terserah, Ini kan nanti saya bicara bantah. sebelum Ya. inkarnasi. Oke, Yesus Nanti ini kau menerima bantah firman. dengan Oke, Yesus itu Setelah- menerima firman enggak? Yesus menerima firman nggak? sebentar Pak. Nanti kau tunjukkan itu adalah ketika Yesus menerima itu adalah remata atau logos, itu nanti kau tunjukkan, ya. Nggak, Saya silakan. minta nanti. Iya, nanti saya minta di situ kau samakan logos, remata, grafe itu kau samakan atau bagaimana? Nanti saya tanya Anda. Ya, Ya udah silakan. Saya kamu jelaskan dulu, narasi. sebentar, Pak. Saya jelaskan dulu, Pak. Kamu narasi tak dengar, nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Silakan. Iya, jangan Bapak panik dulu, saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Ya, ya nanti Bapak jelaskan ya apa itu logos, apa itu grafe, apa itu remata. Ya, nanti Bapak bisa harus mengerti di situ. Ya, saya jelaskan yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Ini bukan kata firman, itu adalah logos. Yang menggunakan kata logos. Dan logos itu adalah Allah. Nah, dan kalau itu adalah logos, itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kata manusia itu memang tidak tepat dalam LAI. Itu sebenarnya itu adalah menggunakan bahasa Jawa adalah sarx, yaitu daging. Nah, daging itu adalah manusia. Nah, siapakah manusia itu? Dalam ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Itu merujuk kepada Yesus. Ya. Mulai dari ayat 16. Karena dari kepenuhannya, sebentar Pak ya.
Atau Bapak mau diskusi atau bagaimana ya? Ini tadi ya, ini dua arah diskusinya ya. Nanti saya akan tanya balik tentang Al-Quran. Ya 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Itu adalah kasih karunia. Nah, itu sudah jelas bahwa firman ini adalah Allah, dan siapakah manusia adalah Yesus itu sendiri. Oke? Jadi saya sudah jawab, jangan ditanya ulang-ulang. Nanti ada 2 pertanyaan. Kamu balik dalam... Udah, oke. Ini menurut pagan Kristen ya. Nah, sekarang saya menurut Yesus. Oke, gantian kita. Jadi kalau menurut Yesus, Yesus ini adalah manusia yang menerima firman. Karena dia ngaku utusan. Apa itu utusan? Yohanes 3:34, penyampai firman. Emangnya Yesus menerima firman? Nah, gantian, Bang, jangan panik. Kamu tak injilin, ini penginjilan gratis ini tanpa perpuluhan. Karena Anda tidak paham Bible. Jadi firman itu kan sifat. Kayak Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berbicara. Jadi pendengaran Tuhan, bicaranya Tuhan, ini tidak akan menjelma, diperdengarkan. Kalau melihat ya untuk melihat. Yang kedua, Tuhan ini ketika menciptakan itu dengan berfirman. Bukan firman yang jadi makhluk, tapi berfirman. Misalnya, Badi'us samawati wal ard. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menciptakan, nggak sulit. Cukup dia berfirman. Hamillah Maria, hamil. Atau dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi, bukan firman jadi cakrawala. Bukan firman jadi terang. Tapi Tuhan menciptakan dengan berfirman. Kalau dalam Bible Tuhan menciptakan dengan berfirman, Yakobus 1 ayat 18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Contohnya, hamillah Maria, hamil. Bukan firman jadi Yesus. Nah, karena firman itu sifat ucapan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan pun kan keluar dari mulut Tuhan. Jadi Anda ini salah paham. Tidak ada firman menjelma, itu gak ada. Yang ada Tuhan menciptakan dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 6. Itu yang benar. Makanya Yesus, kata Yesus, aku ini utusan. Matius 15:24. Tugas saya penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya menerima firman. Yohanes 12:50. Caranya aku mendengar. Yohanes 15:15. Setelah aku dengar, aku sampaikan kepada umatku seriwil. Yohanes 17:8. Mana firman itu? Nah, kalau dibukukan ya Injil. Kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Kepada Musa ya Taurat. Jadi yang firman Tuhan Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan yang menyampaikan yaitu Nabi Muhammad, Yesus, Musa, penyampai firman. Itu yang benar. Kalau kalian enggak, manusia yang menyampaikan firman dijadikan firman. Ini namanya Anda itu buta, tidak tahu tentang kitab suci. Silakan. Halo, host. Coba kamu carikan Isa itu diciptakan, yang sering disamakan dengan orang Kristen. Isa itu diciptakan. Coba kamu cari di sana, di mana ayatnya? Inna masalah Isa indallah kamasali Adam. Khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Aku menciptakan Isa sebagaimana aku menciptakan Adam. Cukup aku bilang kun jadi. Oke, silakan. Ya. Halo. Kembali kepada tadi. Sedikit Pak Anu ini orang Kristen juga. Sedikit. Kun payakun tuh ndak ada itu proses itu. Ndak ada kejadiannya. Oke, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, kun, maka jadilah. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah itu, kan itu dengan kalimat kun itu. Berfirmanlah, kun, fayakun, maka jadi. Nah itu, sama itu. Oke, silakan. Sudah Pak Mayan, silakan dulu Pak Mayan dulu. Silakan.
Karena yang baru itu kan barang yang sudah jadi, datangnya ke belakangan. Nah, itu cuma menjelaskan yang dari sisi yang lain. Ngomong-ngomong. Itu saya ini tahu semua. Bisa ngel. Nyambung nggak nyambung? Kurang Enggak nih. sejaman maksudnya. Jadi maksudku yang di kisah itu yang direwayahkan tuh kitabmu paralel. Malah curhat. Enggak yang curhat. Kenyataan itu. Belakangan kan 1500 sampai 2000 tahun itu. Ngomong-ngomong. Silakan, langsung. Nanti Jangan dicocokmologi, maksudku gitu, maksudku. Jadi biarlah berjalan sendiri di sana. Saya pakai data, kamu ngomong cocokmologi. Sedangkan Iya, kamu dapat data itu 10 kali buka data isinya gitu-gitu juga. Saya ini tidak bisa pelintir. Hati yang tulus ikhlas keluarnya. Silakan. Nanti tak bantah pakai data gantian kita. Apa ini kok nggak ada data ini? Itu alif lamin aja Pak. Aduh, bisa ngel. Mana Mayang ini? Enggak Udah suruh itu masukin ayam ke kandang itu Mayang. Ayammu tuh di luar masukin ke kandang dulu tuh ayamnya. Ayamku semua kenyang sudah, bukan seperti ayammu. Kenyang semua anak, kan aku pintar semua. Kalau sudah pintar itu nggak mungkin nyembah manusia. Nyembah manusia Enggak, disembah. kamu itu coba yang diutus maksudnya kedua orang tuanya dengan diutus langsung dari atas yang mana yang Apa sih? absah. Apa sih ngomong? Kami kan menjunjung apa? Yesus Kristus. Kalian kan menjunjung Muhammad. Bukan, kalian bukan menyenjung. Kalian ini benci ke Yesus, menolak ajaran Yesus kalian. Udah tahu hukum yang terutama, Tuhan itu Allah, kamu Yesusnya. Udah tahu Tuhan itu Esa, malah kamu 3. Udah tahu Yesus itu menerima firman, dikatakan firman jadi manusia. Jadi Kristen diciptakan untuk merusak ajaran Yesus. Menurut Nggak dia. ada. Buktinya orang adem ayam. Orang-orangnya adem ayam, enggak ada yang serudukan. Mau jadi gerombolan. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kalian mentuhankan Yesus, imani saja, silahkan. Tapi jangan pakai Bible, berhadapan dengan apologet kamu. Karena apologet Islam ini sudah menguasai Bible-nya. Kalau kalian kan cuma pelongo, tidak tahu apa-apa tentang Bible ini. Saya menguasai marifat dengan hakikat sudah. Tidak usah. Tinggi ya, ketinggian. Bukan kesombong. Lama-lama jadi luga ini orang. Jadi luga nomor 2 habis ini. Jadi gila, cuh. Kita paham sendiri itu. Ajib. Bang, kamu ngomong marifat hakikat, kamu kira kami bilang, wow hebat. Enggak, malah tanggap orang gila mana. Oke, silakan. Ya, ini kembali kepada kata firman tadi ya. Nah ini Pak Takta tadi saya sudah minta, mau saya berikan kesempatan tadi, coba jelaskan. Firman itu kan banyak arti ya, ada yang disebut logos, ada yang disebut remata, ada yang disebut grafe. Nah, logos itu kan apa? Itu firman juga. Remata itu kan firman. Nah kan kalau kita tidak mengutip-ngutip ayat, ya, Yesus kan menerima firman. Nah, itu firman yang bagaimana? Logos, grafe, atau remata. Nah, kalau tidak paham itu berarti Anda gagal paham di situ. Ya. Itu saya kerjakannya saya merujuk kepada logos saja. Logos itu adalah firman, itu adalah artinya ilmu atau kecerdasan. Iya. Kalau remata itu adalah perkataan. Itu adalah perkataan. Begitu dengan graf itu adalah firman yang ditulis. Oke, yang jadi Yesus ini firman atau bukan? Gimana? Yang menjadi Yesus ini apa? Firman. Ya, logos itu. Bukan Logos itu remata. apa? Apa logos itu? Ilmu atau kecerdasan. Oh, berarti yang menjadi Yesus ilmu, bukan firman. Ya, ilmu itu dalam membentuk sebagai manusia. Yang saya tanya, yang menjadi Yesus ini ilmunya Tuhan, apa firmannya Tuhan yang menjadi Yesus? Yohanes pasal pertama itu sudah jelas. Ya, yang saya tanya, yang menjadi Yesus ini firmannya Tuhan atau
ilmunya Tuhan? Tidak ada kata-kata firman Tuhan di situ. Itu adalah saya sudah jelaskan definisi dari logos. Oh, itu adalah ilmu atau kecerdasan. Iya, terus saya nanya, yang menjadi Yesus ini firman atau ilmunya Tuhan? Dalam. Loh, ilmunya Tuhan bagaimana sih? Loh, coba sekarang arti firman itu apa saja? Saya sudah jelaskan tadi, arti firman itu yang merujuk kepada logos itu adalah ilmu atau kecerdasan. Berbeda dengan remata. Oke, yang menjadi Remata itu Yesus adalah ini- perkataan. Oke, yang menjadi Yesus ini firman yang bermakna apa? Bermakna apa logos? Logos itu apa? Saya sudah dari tadi saya sudah